Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya? Bertemu lagi di Habatus Hidupku bagi Kristus. Hai adik-adik, hari ini Bu Yohana akan menyampaikan firman Tuhan dari Amsal yang ke-22 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-16. Ayo, yang sudah bisa membaca, dibukanya Amsal 22 ayat 10 sampai 16. Nanti kita akan membacanya sambil merenungkan firman Tuhan. Tapi yuk berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami ucap syukur hari ini kami diberikan kesempatan untuk belajar firman-Mu. Berkati kami supaya kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, Ibu Yohana akan membaca 3 ayat pertama. Setelah itu kita akan sama-sama belajar apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Ibu Yohana baca, silakan disimaknya ya. Usirlah si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran, dan akan berhentilah perbantahan dan cemooh. Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Mata Tuhan menjaga pengetahuan, tetapi ia membatalkan perkataan si pengkhianat. Pencemooh itu apa? Pencemooh itu artinya yang suka menghina, yang suka merendahkan orang lain, yang suka mengejek. Pokoknya mulutnya tidak ada kata-kata yang bagus buat orang lain. Buat dirinya sendiri hebat, tapi buat orang lain dia memandang semuanya jelek, bodoh, rendah, tidak ada yang bagus kecuali punyanya diri sendiri. Pencemooh dan si egois memang temenan gitu ya. Tetapi Tuhan selalu ingat, si pencemooh ini harus dihindari. Orang yang suka merendahkan orang lain, membuli orang lain, memandang orang lain hina, Tuhan tidak suka. Bayangkan saja, manusia kita saja tidak suka sama si pencemooh, apalagi Tuhan. Kalau adik-adik punya karakter seperti ini, yang suka menghina, mengejek orang lain, yang suka menyindir-nyindir, bahkan mulai melakukan hinaan secara fisik mungkin mulutnya ya. Kamu jelek, kamu hitam, kamu gini. Itu harus bertobat, harus berhenti dari sekarang, tidak boleh. Karena Tuhan bilang apa ini tadi? Usirlah si pencemooh, bukan hanya dihindari. Orang itu kalau datang langsung diusir sana. Karena apa? Kalau si pencemooh ini datang, orang yang punya karakter jelek ini datang, pasti akan ada perkelahian, ada hinaan, ada perbantahan, ada kerusuhan yang terjadi. Makanya Tuhan tidak suka. Kalau di dalam permusuhan, di dalam pertengkaran, yang ada Tuhan atau kuasa gelap. Nah, pasti ada kuasa gelap, karena kuasa gelap tidak suka dengan perdamaian. Kuasa gelap tidak suka dengan sesuatu yang sweet, yang manis, yang rukun, tidak suka. Makanya kuasa gelap suka nih sama si pencemooh. Ayo kamu ke sana, ke kelompok sana, ke orang sana, ke sini, supaya mereka terpecah gitu. Makanya Tuhan bilang usir. Karena apa? Itu tidak baik. Kalau Tuhan juga bilang ini, orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Bayangin, orang raja itu kan orang yang besar, orang yang berkuasa. Orang yang berkuasa saja suka sama orang yang mulutnya bukan manis-manis palsu ya, yang suka bohong, bukan. Manis itu artinya yang berkata jujur, yang tulus bicaranya. Kalau enak bilang enak, kalau tidak enak bilang tidak enak, tetapi dengan tutur kata bahasa yang baik. Misalnya masakannya nggak enak, terus bilangnya gini, maaf saya nggak begitu suka, tapi saya coba ya gitu. Jadi dimakan, dirasain, walaupun nggak banyak, tapi setidaknya kita menghargai orang lain. Nah, punya karakter seperti ini pasti akan disukai banyak orang. Jangan dikit-dikit nggak mau, kalau dikasih orang-orang nggak mau saya gitu, diterima saja, bilang terima kasih. Terus habis itu kalau memang tidak suka disimpan dulu, nanti dikasih ke orang lain yang sebenarnya suka sama barang itu atau makanan itu. Adik-adik perhatikan baik-baik bagaimana kita bergaul, supaya dalam pergaulan kita bukan banyak musuh tapi banyak
teman. Tuhan juga mengingatkan, mata Tuhan menjaga pengetahuan, mata Tuhan melihat yang baik dan yang tidak baik. Makanya pengetahuan itu apa? Ini salah satu pengetahuan, yaitu bagaimana caranya kita bertutur bahasa, bersikap dalam pergaulan. Ini pengetahuan. Pengetahuan bukan hanya di sekolah, belajar matematika, IPA, IPS, menulis halus, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bukan. Pengetahuan yang dasar seperti ini, berterima kasih, maaf, permisi, itu pengetahuan dasar yang harus adik-adik kuasai. Kalau kita tahu bagaimana berterima kasih, orang lain pun pasti akan menghargai kita. Inilah namanya pengetahuan. Dan yang diingatkan lagi di ayat yang ke-15, kebodohan melekat pada orang muda, tetapi tongkat didikan mengusir itu daripadanya. Kalau adik-adik sudah dikasih tahu, sudah diingatkan berkali-kali, tetap seperti pencemooh, tetap hatinya tidak suci, makanya Tuhan langsung bilang ini, pakai tongkat didikan, dipukul. Ingat ya mami papi, papa mama, memukul anak bukan berarti melampiaskan emosi kita pada anak, tetapi untuk mendidik. Dan adik-adik juga harus ingat, orang tua itu punya hak untuk mendidik dengan caranya masing-masing. Mungkin dengan bahasa yang tegas, mungkin dihukum, mungkin juga sampai dipukul. Itu berarti sudah puncaknya adik-adik harus benar-benar berubah nih, gitu kan. Anak Ibu Yohana juga kadang-kadang Ibu Yohana cubit, tapi tidak sampai lumpuh gitu toh. Karena apa? Didikan itu perlu. Kalau dikasih tahu sekali, 2 kali, 3 kali masih ngeyel, berarti memang harus pakai tongkat didikan. Tuhan mengizinkan. Kenapa? Karena anak-anak muda yang masih muda itu kadang-kadang sesukanya sendiri. Makanya di Alkitab bilang kebodohan melekat pada orang muda. Hari ini kita belajar banyak hal ya adik-adik. Jadi mulai hari ini berubah nih untuk menjadi anak yang berpengetahuan di dalam Tuhan, supaya kita berkenan di hadapannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur karena hari ini kami diingatkan banyak hal, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan. Berkati adik-adik semua yang menyaksikan tayang ini, diberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk melakukan firman Tuhan. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Sampai bertemu di Habatus. Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan Harian